Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romdono Hakim. Saya adalah dosen di program studi Diploma 3 Teknologi Kelautan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Ekologi Laut Tropis. Mata kuliah Ekologi Laut Tropis ini merupakan mata kuliah yang didapat di semester genap dengan jumlah 3 SKS, dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang ruang lingkup ekologi laut tropis yang meliputi seluruh aspek yang terkait dengan potensi dan interaksi antara faktor biotik dan abiotik, jenis-jenis ekosistem di wilayah pesisir dan laut, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut tropis berdasarkan prinsip berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ekologi laut tropis diantaranya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup ekologi laut tropis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan produktivitas primer dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis ekosistem di wilayah pesisir dan laut. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Di antaranya yang pertama yaitu 1. Pendahuluan, 2. Istilah-istilah umum ekologi laut, 3. Bagian dan sistem lautan di pesisir dan estuari, 4. Bagian dan sistem lautan di perairan laut dan ekosistem laut besar, 5. Produktivitas primer dan faktor yang mempengaruhi, 6. Ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan terumbu karang, 7. Ekosistem estuari dan ekosistem pulau-pulau kecil, 8. Teknologi rehabilitasi ekosistem laut tropis, 9. Metode monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan, 10. Dampak perubahan iklim bagi ekosistem pesisir dan laut dan solusinya, 11. Dampak marine debris bagi ekosistem pesisir dan laut dan solusinya, 12. Tekanan fisik terhadap lingkungan laut, 13. Tekanan kimiawi terhadap lingkungan laut, dan 14. Tekanan biologis terhadap lingkungan laut. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran tatap muka. Saya juga menggunakan beberapa platform digital yang mendukung pembelajaran, diantaranya ada Google Classroom dan Quizizz. Google Classroom yang terintegrasi dengan Google Workspace digunakan sebagai media pengumpulan tugas dan penyimpanan materi perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mempelajarinya terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Sedangkan Quizizz digunakan untuk pemberian kuis kepada mahasiswa melalui game interaktif yang dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar mahasiswa. Kemudian, untuk metode pembelajaran yang saya gunakan ada 3, yaitu yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah diskusi kelompok, dan yang ketiga adalah penugasan. Saya menggunakan metode ceramah untuk mempercepat proses transformasi pengetahuan kepada mahasiswa, sehingga materi pembelajaran dapat dengan mudah untuk dipahami. Serta di tengah-tengah pemberian materi diberikan pertanyaan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan, selain agar ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Penerapan metode diskusi kelompok dilakukan dengan model Problem Based Learning atau PBL, di mana diberikan suatu permasalahan atau suatu studi kasus terkini di bidang ekologi laut tropis. Kemudian mahasiswa diarahkan untuk menganalisis masalah tersebut dan mencari solusinya. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk membuat slide PowerPoint dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tujuan dari metode diskusi kelompok dengan model PBL ini agar interaksi di kelas semakin hidup dan tidak monoton, baik antara mahasiswa dengan dosen maupun sesama mahasiswa. Penerapan metode ini penting guna mendorong mahasiswa dapat berpikir secara kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, serta membangun keberanian untuk menyampaikan pendapat pribadi dan menghormati pendapat yang lain. Sedangkan metode penugasan saya terapkan dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang konstruktif.
yaitu dengan belajar giat, memperdalam materi pelajaran yang sudah diperoleh, serta untuk memupuk rasa tanggung jawab. Sistem penilaian terdiri dari penilaian teori dan praktik yang dijelaskan kepada mahasiswa di awal perkuliahan dengan tujuan agar mahasiswa paham bahwa sistem penilaian dilakukan secara objektif. Penilaian teori terdiri dari 20% tugas atau kuis, 40% UTS, dan 40% UAS. Sedangkan penilaian praktik terdiri dari 30% persiapan, 30% proses, dan 40% hasil. Dengan perbandingan bobot penilaian antara teori dan praktik disesuaikan dengan perbandingan jumlah SKS, teori dan praktik lalu dijumlahkan. Rincian penilaian ini digunakan untuk memberikan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil belajar mahasiswa baik secara teori maupun praktik. Mari kita saksikan video saya dalam penyampaian pembelajaran materi kuliah Ekologi Laut Tropis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan ekosistem mangrove ya. Oke. Nah, mangrove adalah suatu ekosistem yang ada di daerah estuari ya. Daerah estuari, tahu daerah apa? Ada yang tahu? Estuari? Daerah estuari ya. Satunya daerah pesisir ya. Nah, daerah estuari itu adalah daerah yang berair payau ya, tempat bertemunya antara air tawar dan air asin ya, atau air asin ya. Nah, jadi dia ada di kisaran salinitas 5 ppt sampai 15 ppt. Salinitas sudah tahu ya? Oke. Salinitas adalah kadar garam ya. Oke. Nah, terkait dengan ekosistem mangrove ya, ada yang tahu nggak mangrove itu apa sih? Mangrove, tapi tahu bentuknya nggak? Nggak tahu ya. Mangrove itu apa kira-kira? Oke, satu orang boleh angkat tangan sering Pak. Mangrove apa? Salah satu jenis pohon lapang yang hidup di air payau. Salah satu jenis bakau yang hidup di air payau. Oke, bagus. Ada lagi? Ada yang tahu nggak mangrove itu apa? Oke, ya. Tadi bakau ya. Bakau itu adalah jenis dari mangrove ya. Bakau itu adalah salah satu jenis dari mangrove ya. Nama latinnya Rhizophora ya. Nah, mangrove sendiri adalah suatu ya, vegetasi ya, suatu tumbuhan yang mampu bertahan hidup pada daerah ekstrim ya, pada daerah yang bersalinitas tinggi ekstrim ya, yaitu bisa hidup di perairan payau ya, seperti itu. Jadi dia tergenang ya pada saat pasang surut ya, pada saat pasang dia tergenang, pada saat surut dia tidak tergenang ya. Kalau tumbuhan lain belum tentu bisa ya, misalnya nanam pohon mangga gitu ya di daerah estuari ya, di daerah muara gitu ya, misalnya nggak akan bisa tumbuh ya. Kenapa? Karena daerahnya tadi memiliki kadar salinitas ya yang tinggi ya gitu. Nanti antara 5 sampai 15 ppm ekstrim. Nah, sekarang kan kalau pohon mangga atau rambutan itu kan dia tidak boleh ada salinitas ya, tidak boleh ada kadar garam di situ ya, seperti itu. Jadi mangrove ini adalah vegetasi yang mampu hidup di kondisi ekstrim ya, kondisi ekstrim itu yang memiliki salinitas tinggi gitu ya. Itu. Oke. Nah, apa sih pentingnya mangrove? Ya, apa sih pentingnya mangrove? Kenapa kok mangrove ini banyak sekali digaungkan gitu ya? Oke. Nah, mangrove ini dia adalah tumbuhan kayu ya. Oleh karena itu, mangrove ini dia akan menjadi penghasil kayu. Ya. Oke. Kemudian mangrove itu sebagai penstabil substrat ya. Jadi kalau mangrove itu dia perakanannya kuat, dia akan mencengkam substrat. Kalau tidak ada mangrove, ada banjir, ada misalnya air sungai meluap, misalnya, maka daerah itu akan tergerus, ya substratnya akan terbawa, ya substratnya akan terbawa,
makin lama luas daratannya makin terus terbawa susahnya oleh air laut ya, seperti itu, salah satunya oleh gelombang gitu ya. Oke. Nah, karena itu mangrove juga dia merupakan pelindung pantai ya, pelindung pantai alami ya, gratis gitu ya, disediakan ya, ada di alam gitu ya, tanpa perlu membangun gitu ya. Kemudian dia merupakan produsen detritus zat hara ke ekosistem pesisir dan laut. Maksudnya di sini adalah mangrove itu kan ada misalnya daun-daunnya yang jatuh gitu ya. Nah, itu menjadi sumber hara ya, menjadi pupuk kompos alami ya. Gitu kan. Jadi di daerah mangrove itu merupakan daerah yang subur. Daerah yang subur kaya akan unsur hara gitu ya. Nah, ini ya daerah pemijahan dan daerah asuh gitu ya. Jadi setelah dia memijah di situ, telurnya menetas ya menjadi larva ikan gitu ya, kemudian tumbuh besar gitu ya, remaja ya, setelah itu baru dia ke laut setelah besar ya, setelah besar gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya ya, ini mangrove ya. Di sini ada beberapa biota ya, kepiting, kerang, ya, udang ya, ikan ya, seperti itu. Jadi banyak sekali biota laut yang membutuhkan mangrove ya sebagai habitat tempat tinggalnya, betul ya. Oke. Nah, kira-kira apalagi nih manfaat mangrove ya? Selain yang tadi ya, selain fungsinya tadi sebagai ekologi ya, fungsinya mangrove sebagai ekologi. Nah, ternyata mangrove juga punya fungsi secara ekonomi ya. Salah satunya tadi kepiting ya. Nah, kepiting ini dia tinggal di mangrove ya, kepiting bakau ya. Nah, di daerah Tarakan ya, ada tahu nggak Tarakan di mana? Ya, Kalimantan ya, Kalimantan Utara ya. Di sana ada budidaya kepiting soka ya. Kepiting soka, tahu nggak kepiting soka? Arifin tahu nggak? Belum tahu ya. Nanti kalau main ke Tarakan, nah ini harus beli ya. Ya, itu makanan khas di sana ya, oleh-oleh di sana ya. Oke. Kepiting soka itu adalah kepiting cangkang lunak ya. Jadi kan kalau misalnya hewan-hewan yang yang memiliki karapas ya, hewan-hewan seperti misalnya kepiting, udang gitu ya. Nah, dia itu ada fase molting ya. Jadi dia ganti kulit, ganti cangkang gitu ya. Nah, jadi pada saat dia ganti kulit kan cangkangnya lunak ya. Nah, itulah yang dimasak gitu. Jadi cangkangnya bisa dimakan gitu. Kayak gitu ya. Nah, budidaya kepiting soka ini ya, itu dilakukan di mangrove ya. Kita kenal dengan istilah silvo fishery ya, kita kenal dengan istilah silvo fishery ya. Jadi memadukan antara budidaya perikanan dengan ekosistem mangrove. Kalau bina padi apa tuh bina padi? Yang di sawah. Yang sawah ya. Jadi kita budidaya ikan di sawah. Apalagi sih yang bisa dibudidayakan? Nah, ini kan apa nih? Ikan bandeng ya. Gitu. Ini contohnya di mana? Contohnya di daerah Belanakan. Ada yang tahu nggak Belanakan di mana? Ayo, ada yang tahu? Di Subang ya. Iya, jadi mereka membudidayakan ikan bandeng ya, itu di lahan ekosistem mangrove ya, seperti itu. Nah, hasil penelitian ternyata ya, budidaya ikan bandeng yang dikombinasikan dengan ekosistem mangrove ya, jadi mangrove-nya tetap dijaga gitu ya, itu lebih bagus ya, lebih produktif dibandingkan hanya budidaya ikan bandengnya aja. Jadi kalau dipadukan dengan si mangrove itu malah lebih bagus. Kenapa? Karena tadi ya, mangrove itu dia menghasilkan zat hara ya, plankton gitu ya, ataupun hewan-hewan pemakan detritus seperti itu ya. Oke. Dan itu menjadi makanannya sih ikan bandeng. Gitu. Jadi untuk pembudidaya ikan, dia juga akan membantu dalam menghemat kos biaya pakan seperti itu ya. Nah, ada udang, ada rezeki ya. Jadi udang juga bisa
bisa diintegrasikan, dibudidayakan dengan ekosistem mangrove. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah wisata ya. Kita kenal dengan apa ini namanya? Mangrove. Ada mangrove tracker ya, mangrove tracking. Nah, mangrove tracking ya. Di daerah mana? Kalau di Pangandaran? Yes. Bojes ya, Bojong Salawai. Di mana lagi kita tahu? Di Nusa Wiru ya. Oke, baik. Nah, ini ya akan dilaksanakan di sini ya, di Bulak Setra ini ya. Oke. Nah, di sini kita sudah kerjasama ya dengan warga melalui pengabdian kepada masyarakat ya. Di situ sudah mulai dibangun ya, diperbaiki ya. Misalnya nanti ada rencana dari rumah makan gitu ya. Dan juga rencananya akan ada silviculture di sebelah itu ya. Nah, apa aja yang mau dibudidayakan? Salah satunya adalah ikan. Ya, seperti itu. Kemudian nanti rencananya akan dibangun mangrove tracker misalnya ya. Ya, karena itu mari kita kenali mangrove dulu nih, gitu ya. Ada kalian nanti ke depannya ya akan bersama-sama dengan warga ya, diminta untuk membantu pelestarian mangrove yang ada di sana ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang terkait dengan sebaran ini ya, mangrove ya. Jadi paling awal itu adalah terumbu karang dulu ya, sebagai penahan abrasi ya, sebagai penahan abrasi ya, penahan gelombang ya, untuk mencegah abrasi. Pertama, gelombang itu direduksi dulu oleh terumbu karang ya. Kemudian setelah dari terumbu karang ke lamun, baru terakhir ke mangrove seperti itu ya. Tapi tidak semua wilayah di Indonesia memiliki bentuk penapang yang seperti ini ya. Ada yang dari terumbu karang langsung ke mangrove ya, atau lamun ke mangrove tapi tidak ada terumbu karang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tiga-tiganya itu lebih bagus ya, lebih bagus, lebih efektif dalam menahan gelombang ya, supaya tidak terjadi abrasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Juga ada pertanyaan untuk jenis mangrove, apakah ada diskusi untuk budidayaan kan seperti mangrove apa buat pada udang seperti ini. Oke, ya bagus ya, ini pertanyaan dari Iza ya. Oke. Nah, jadi misalnya kita tadi ingin membudidayakan kepiting atau membudidayakan ikan bandeng ya. Oke. Nah, pertama kita perlu melihat ini apa namanya itu terkait dengan substrat ya, substrat. Oke. Dan juga artinya si mangrove itu harus selalu tergenang air, betul ya, selalu tergenang air. Oke. Nah, nah ini ya terkait ini. Nah, di sini berarti mangrove harus selalu tergenang air. Nah, di sini adalah distribusi daripada mangrove ya. Oke, di sini apisennya dia bisa pada substrat lumpur ya, lumpur hingga lumpur berpasir. Sedangkan untuk rhizopora ya, di sini ya, di bakau itu yang disebut rhizopora ya, yang banyak di belakang botlek ya, yang naik-naik ke atas itu akarnya, dia itu bisa tergenang oleh air ya. Oleh karena itu jenis ini cocok buat kepiting dan bandeng atau udang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita naik ke Lumbuera ya, yang berakar rumput ya, dia cenderung berada di daerah ini, daerah daratan, di daerah daratan. Sehingga kalau misalnya dia tergenang dengan air ya, apalagi dia itu cocoknya di substrat pasir ya, maka dia tidak cocok untuk budidaya udang atau kepiting gitu ya. Karena biasanya kolam-kolam budidaya itu bawahnya lumpur ya, gitu. Jarang ya pasir gitu ya, seperti itu. Oke ya, jadi apakah ada jenis khusus? Ya ini jenisnya ya, bisa apicelia, bisa Solanaria, atau bisa rhizopora. Yang penting dia itu mampu bertahan hidup di daerah lumpur, atau dia itu tadi tergenang oleh air, tergenang oleh air ya. Jadi bukan mangrove yang cenderung ke daratan seperti itu ya. Bisa. Oke baik, kita lanjutkan ya.
penampakan. Jadi ini ya urutannya terumbu karang atau mangrove. Ya ini daratan, ini lautan. Nggak ada mangrove dulu baru terumbu karang, nggak ada ya. Mangrove dulu baru terumbu karang, kecuali pada daerah lagun ya. Ada di daerah Jakarta ya, di Pemagaran ya, Pulau Pemagaran ya. Dia sebenarnya mangrove ya, belakangnya baru ada terumbu karang. Tapi itu mangrove-nya ditanam ya, ditanam. Ataupun mungkin pada lagu alami ya, bisa mangrove ya, karena lagun itu kan apa namanya kayak laut itu tapi dikelilingi oleh daratan gitu ya. Jadi kayak apa namanya cincin gitu ya. Nah, bisa itu dikelilingi oleh mangrove. Cuma kalau kita melihat secara horizontalnya terumbu karang namun tidak tertukar ya untuk apa namanya habitatnya tidak. Oke. Nah sekarang dari mangrove sendiri ya, nanti akan kita coba di prakteknya ya, bahwa untuk identifikasi mangrove itu setidaknya ada 3 hal yang harus dilihat ya, bentuk akar, bentuk buah, dan bentuk dan susunan daun seperti itu. Contohnya dari segi akar ya, Rhizopora ya, contoh Rhizopora ya. Rhizopora apiculata, Rhizopora microrata, Rhizopora sclerosa ya, itu kan akarnya sama ya, akar tongkat. Terus cara mengidentifikasinya, membedakannya apa? Buahnya dan daunnya, karena bentuk akarnya sama. Itu perakaran. Ada 4 tipe perakaran ya. Yang pertama ini adalah akar papan ya. Akar papan ini pada mangrove jenisnya adalah Psilocarpus ya, Psilocarpus. Di sini nggak ada ya, di kompleks nggak ada nih, di bulan sentral ya. Oke. Kemudian ada akar ayam ya, akar ayam atau disebut juga akar napas penematophore ya. Ini pada apisensia gitu ya. Oke. Jadi dia bentuknya kayak pensil ya, terus keluar dari tanah ya. Jadi setiap yang keluar dari tanah itu bukan individu mangrove, bukan, tapi akar yang keluar ya. Kenapa akarnya keluar? Karena si apisensia ini dia berada di daerah lumpur habitatnya ya. Daerah lumpur itu kan miskin oksigen ya. Kenapa miskin oksigen? Karena apa? Karena di situ banyak terjadi apa? Pembusukan ya, pembusukan saharan, kan banyak pembusukan oksigen, sehingga akarnya itu pada keluar ke atas, mengambil udara dari luar, mengambil oksigen bebas ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada ini ya, mangrove akar tongkat. Ini yang paling banyak kita sering jumpai ya, yaitu Rhizopora bakau ya, kayak gitu. Kenapa paling banyak kita jumpai? Karena mangrove jenis ini yang paling banyak dijadikan bibit, karena dia paling gampang ya. Nah, jadi hampir kalau misalnya ada ini ya, misalnya penanaman mangrove ya, penanaman mangrove nih, itu pasti yang ditanam bibit ini ya, Rhizopora gitu ya. Yang jualan bibit itu kebanyakan Rhizopora. Nah, di satu sisi oke gitu ya, mangrove-nya bisa tumbuh ya, seperti itu. Cuma di sisi lain adalah kita tidak mengembalikan si ekosistem itu ya ke habitat awalnya ya, ke apa namanya distribusi yang awalnya gitu, seperti itu. Karena kalau misalnya ditanamnya Rhizopora semula, maka di wilayah tersebut akan terjadi homogen ya, akan homogen ya, seperti itu. Nah ini berbahaya ya pada suatu ekosistem yang homogen ya, yang hanya ada jenis itu saja. Pada saat terjadi bencana, maka semua ramai ya, jadi keseimbangan ekosistemnya menjadi terganggu. Misalnya ya, hutan semua ditebang, diganti jadi satu jenis pohon ya, itu mudah terserang hama ya, gitu ya, dibandingkan dengan pohon yang beraneka ragam ya, seperti itu. Sama di mangrove juga ya. Jadi di sini bagaimana caranya nih ya, tantangan kita adalah untuk menyediakan bibit itu ya, menyediakan. Kan di sini di belakang sudah ada ya, di apa, umbung ya. Nah, tapi yang baru disemai adalah bibit Rhizopora ya, baru bibit Rhizopora yang bibitnya dari Propagul, dari Bojong Salawe ya. Mana Suanda ya, yang ngambil bibitnya ya, untuk yang di sana. Nah, gitu ya, ataupun teman-teman yang lain ya. Nah, oleh karena ini tantangan kita ya, supaya
di Bulak Setra ini bisa bukan hanya ada mangrove dari jenis hijau porat saja. Nah, di sini ya Rubuera pancang ya. Oke. Nah, kalau Avicennia bahasa lokalnya biasanya api-api gitu ya. Kalau Soneratia logem ya. Hijau porat bakal, Rubuera pancang ya. Nah, selain dari habitatnya ya, tadi kan kalau misalnya mangrove jenis ini dia habitatnya lumpur, mangrove jenis ini habitatnya pasir. Dan juga dipengaruhi oleh kadar salinitas yang ada di sana, gitu ya. Nah, untuk salinitas 10 sampai 30 misalnya, di sini ada Avicennia Soneratia. Oke ya. Nah, ini pengenalan buah ya. Ternyata buahnya beda-beda ya. Nah, di sini satu apa? Rubuera, ya. Dua Serio, ya. Rhizopora 456, beda-beda ya. Yang paling panjang apa? Rhizopora micronata atau dikenal dengan istilah bakau hitam ya. Jadi daunnya hijau kehitaman gitu ya, bakau hitam. Kalau ini Stilosa ini hijau kekuningan. Apiculata ada cirinya yang merah-merah ya, pucuknya merah-merah itu Apiculata. Jadi ini Rhizopora jenis apa? Di bagian pucuk daunnya ada yang merah-merah, nah, ini pasti Apiculata. Dan dia ternyata yang paling kecil propagulnya ya, seperti itu. Kalau bikin keripik pakai apa biasanya? Mangrove apa? Ada itu enggak? Ya, senior kalian juara ya, jeruju ya, jeruju ya. Dari jeruju. Kayak dia untuk keripik ya. Daunnya beda-beda. Avicennia sama ya, ada Avicennia alba, ada Avicennia marina dan sebagainya. Ya, jadi banyak jenisnya. Soneratia alba dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini siapa nih? Jokowi ya. Oke, jadi Pak Jokowi juga nama ya masa kita ya taruna ya pemuda harapan bangsa nggak berminat sih nanam mangrove ya. Bahkan di 2022 itu sudah ada penanaman mangrove seluas 200.000 hektar ya, mangrove ya, seperti itu. Jadi untuk tugas ya, yang pertama adalah membuat infografis terkait pentingnya ekosistem mangrove. Yang kedua membuat video himbauan untuk menjaga pelestarian mangrove. Ya. Nah, nanti dua tugas ini ya akan diupload ke Instagram video seperti itu ya. Nah, jadi mari ya kita di sini bergerak nyata ya, maaf ya. Kita bergerak nyata untuk pelestarian. Ini jangan cuma sekedar pengetahuan aja seperti itu. Oke, baik, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekologi laut tropis. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.